Halo semuanya, selamat datang di video presentasi komunikasi antar budaya. Video ini akan mempresentasikan mengenai profil negara dari Korea Selatan. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota, yaitu saya, Budi Aprisal, kedua ada Nabila Anjani Wahid, kemudian ada Nadira Amanda, Nanda Seltia Putri, Rafli Rasendria, dan Syamah Islamai. Presentasi pertama akan dibawakan oleh Nadira Amanda. Permasalahan di dunia terkait komunikasi antar budaya. Yang pertama ada etnosentrisme, yaitu akibat adanya perbedaan budaya yang membuat seseorang percaya bahwa budayanya lebih unggul daripada budaya yang lain. Selanjutnya ada rasisme, yaitu seperti sikap diskriminatif terhadap budaya lain yang menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Selanjutnya ada stereotype, yaitu sikap menyamaratakan sekelompok orang tanpa mempertimbangkan kepribadian dan keunikan yang dimiliki oleh masing-masing. Selanjutnya ada prasangka, yaitu kecenderungan sikap yang salah dalam memandang orang secara negatif. Selanjutnya ada perbedaan persepsi yang biasanya timbul karena adanya perbedaan pemahaman antara masing-masing budaya. Yang terakhir ada perbedaan bahasa yang akan menghambat proses komunikasi antara komunikator dan komunikan akibat adanya bahasa atau kata-kata yang berbeda. Bagaimana pemahaman komunikasi antar budaya dapat membantu menyelesaikan konflik antar budaya? Komunikasi antar budaya dalam menyelesaikan konflik yaitu antara lain dengan cara yang pertama, melatih keterbukaan pikiran dengan cara melihat segala sesuatu dari sisi positif. Yang kedua dengan menerima segala perbedaan. Kemudian harus dapat menyesuaikan diri. Dan yang terakhir harus bisa membangun komunikasi yang baik agar terciptanya hubungan yang baik pula. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa poin untuk presentasi ini, yaitu salah satu budaya yang telah diangkat dari budaya negara Korea Selatan, kemudian profil negara tersebut. Nah, bagi budaya yang akan diangkat, mungkin kalian sudah banyak yang tahu nih tentang dari kimchi, atau mungkin dari minumannya, dari drama Korea, dari baju dan wamil dan lain-lain. Nah, mari kita jelaskan satu persatu. Nah, pertama yaitu adalah kimchi. Mungkin kalian udah tahu kimchi rasanya seperti apa, kimchi berbentuk seperti apa, berwarna seperti apa. Tetapi ternyata kimchi itu mempunyai arti sendiri loh, yaitu kuat dan menantang. Dan artinya juga itu diangkat dari negara Korea Selatan yang mempunyai arti yang sama. Kemudian ternyata di negara Korea Selatan itu juga mempunyai budaya yang sama dengan Indonesia, yang mungkin selama ini kita menjalankan budaya tersebut seperti melepas sepatu sebelum masuk rumah orang atau rumah kita sendiri. Dan ternyata di Korea Selatan juga melakukan hal tersebut. Kenapa sih mereka melakukan hal yang kita lakukan juga nih di Indonesia? Mungkin artinya sama, demi menjaga kebersihan, tetapi di sana itu lebih fatal. Di sana itu mereka lebih mengutamakan kebersihan yang ada di rumah mereka, karena lantai yang mereka miliki di rumah itu harus bersih setiap saat. Karena ternyata orang Korea Selatan itu cenderung untuk tidak mengunjungi rumah kerabatnya jika mereka melihat lantai rumah mereka itu kotor, karena lantai rumah itu bukan hanya digunakan untuk duduk, tapi di sana mereka juga menggunakan untuk tidur. Kemudian yaitu mereka mempunyai minuman keras yang mungkin kita sudah mengetahui namanya soju. Nah, di sana itu ternyata minum soju itu nggak bisa sembarang loh, karena kita mempunyai maksud saya di sana itu mereka mempunyai beberapa budaya yang emang sudah mereka lakukan sejak dulu. Yang pertama yaitu minuman soju itu nggak boleh dituang sendiri. Dan kemudian soju itu harus kita minum jika kita diberikan oleh orang lain, kita tidak boleh menolak. Kenapa? Karena ternyata orang Korea Selatan jika melihat dan menerima tolakan dari pemberian soju yang mereka berikan, itu dianggap mereka itu meremehkan dan tidak sopan. Kemudian mereka juga harus meminum dengan caranya sendiri. Mungkin jika kalian sudah melihat di beberapa drama Korea, minum soju itu tidak bisa hanya seperti ini, tapi kita harus membalikan badan, kita harus begini. Jadi itu berbagai caranya. Kemudian orang Korea juga mempunyai budaya sendiri dalam memakan nasi. Nah, di sana itu kita memakan nasi itu tidak boleh mengangkat mangkuk. Jadi kita tidak boleh mengangkat mangkuk nasi, tapi kita harus ke nasinya.
Dan kita jika memakai sumpit itu tidak boleh menaruh sumpit di atas nasi. Itu diartikan karena di sana mereka mengartikan sumpit tersebut jika ditusuk di atas nasi itu adalah mengartikan sesuatu yang berbau meninggal atau kuburan. Kemudian ada budaya tersendiri yang memang sangat wajib dilakukan oleh para laki-laki di Korea Selatan, yaitu pada umur 18 dan sampai 35 tahun para laki-laki di Korea Selatan mereka harus menjalankan wajib militer atau wamil selama 21 bulan. Kenapa sih mereka harus menjalankan wamil? Ternyata wamil itu dijalankan oleh Korea Selatan untuk meningkatkan kualitas tentara mereka, karena dari wamil tersebut mereka akan membuat para laki-laki itu sudah siap jika terjadi sesuatu. Nah, mungkin kalian udah pada tahu nih yang namanya hanbok. Nah, hanbok itu yang mungkin kalian suka lihat di acara drama Korea, itu adalah pakaian sehari-hari orang Korea selama ribuan tahun sebelum negara ke barat. Nah, pakaian ini telah tergantikan dengan pakaian barat. Mungkin saat ini kayak kita sudah sering melihat yang namanya K-pop atau Korean pop. Nah, tapi masih banyak penduduk perkotaan yang tetap memakainya pada acara khusus. Tentu juga mereka menyewakan untuk acara-acara tertentu atau untuk turis yang sedang datang ke Korea Selatan. Kemudian yang terakhir yaitu di Korea Selatan itu bermain lumpur itu sangat normal karena mereka menganggapnya lumpur itu bisa memperbaiki atau sangat bagus untuk kulit mereka. Nah, makanya itu mereka mengadakan festival lumpur yang dinamakan Festival Boryong-mot. Nah, ini tuh diadakan semenjak 1988 dan tidak hanya orang lokal aja nih yang datang guys. Bahkan turis-turis dan wisatawan dari berbagai macam negara itu juga mengikuti acara festival tersebut. Biasanya festival ini diadakan pada bulan Juli dan berjalan selama 2 minggu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang profil negara Korea Selatan. Korea Selatan adalah negara yang terletak di semenanjung Korea, Asia Timur. Semenanjung Korea yang sebelum merupakan wilayah untuk satu negara yaitu negara Korea yang saat ini terbelah menjadi 2, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara, karena perang saudara mereka dan mereka akhirnya terpisah. Nah, Korea Selatan itu membentuk negara tersendiri dan menamakannya sebagai Republic of Korea atau Korea Selatan pada tahun 1948. Korea Selatan menganut sistem pemerintahan republik presidensial dan berdasarkan sistem presidensial yang dianut oleh Korea Selatan ini, kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh seorang presiden yang dipilih oleh rakyat berdasarkan hasil pemilihan umum untuk masa jabatan 5 tahun. Awal bentuk kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan sudah dimulai sejak tahun 1966. Hubungan antara Indonesia dengan Korea Selatan telah terjalin dengan konsultan, kemudian pada tahun 1973 adanya diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan. Kerjasama selanjutnya yang terjadi yaitu Indonesia dan Korea Selatan menjalin hubungan strategik partnership pada tahun 2006. Hubungan ini sangat menguntungkan bagi kedua negara karena saling menguntungkan dan melengkapi satu sama lain. Keberhasilan kerjasama ini bertahan selama 10 tahun. Indonesia juga pernah mendirikan Bank BNI di Korea Selatan yang merupakan bank milik Indonesia satu-satunya. Pertama kali ada di Korea Selatan. Pertama kali dibuka berada di Seoul yang didirikan pada tahun 2014, kemudian beroperasi tahun 2015. Kedua negara ini juga sedang merencanakan proyek kerjasama untuk mengembangkan pesawat tempur. Kerjasama ini dilakukan untuk mengembangkan industri pertahanan. Selanjutnya ada profil narasumber. Nama Teresa Wijaya, bisa dipanggil Tere, lahir di Jakarta 18 Juli 2000. Tere merupakan mahasiswa dari Universitas Kyungsung yang tinggal di Busan, Republic of Korea. Tere mengambil jurusan administrasi bisnis. Alasannya, karena direkomendasikan dari pihak sekolah SMA-nya. Tere sendiri penggemar dari K-pop. Sampai saat ini, Tere sudah berada di Korea Selatan selama 2 tahun untuk melanjutkan kuliahnya di sana. Di sini saya akan
menjelaskan tentang perbedaan komunikasi nonverbal. Komunikasi adalah sebuah proses tukar-menukar pikiran atau proses pertukaran penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan yang lain dengan tujuan tertentu. Dan pesan yang digunakan oleh komunikan dikemas dengan kata verbal ataupun nonverbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan tulisan ataupun lisan. Bentuk komunikasi ini membutuhkan alat berupa bahasa yang outputnya berupa ucapan atau tulisan kata-kata. Komunikasi verbal efektif selama orang yang berinteraksi mengerti bahasa yang digunakan. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Hal seperti lambaian tangan untuk menyatakan selamat tinggal adalah contoh yang paling sederhana. Perbedaan komunikasi nonverbal di Indonesia dengan di Korea Selatan sangatlah berbeda. Di Korea Selatan, komunikasi nonverbalnya menggunakan tanda seperti ini, bertanda love yang berarti cinta. Orang Korea Selatan menggunakan ini tanda lambang nonverbal seperti ini ingin memberitahu kalau dia mencintai seseorang atau memberitahu kalau dia yang memberi love. Sedangkan di Indonesia love gini yang berarti cinta. Orang Indonesia mengartikan love nonverbal seperti ini. Terima kasih. Aku Nanda Selya Putri. Di sini aku akan menjelaskan tentang masalah komunikasi yang pernah ditemui dari pengalaman yang diceritakan oleh Kak Tere. Dia itu bercerita bahwa terdapat perbedaan bahasa, terus juga terdapat perbedaan cara komunikasi yang dimana sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan di sana dan belum terbiasa dengan lingkungan sekitarnya. Kayak misalkan orang Korea itu cenderung kalau ngomong itu to the point tanpa basa-basi, sedangkan kan kalau di Indonesia orangnya itu lebih cenderung berbasa-basi terlebih dahulu baru menyampaikan pesannya. Dan ketika Kak Tere berbicara dengan orang Korea langsung di sana, Kak Tere itu merasa tersinggung karena dia mengucapkannya itu terus terang tanpa basa-basi. Terus juga terdapat perbedaan cara komunikasi panggilan terhadap yang lebih tua dengan yang lebih muda. Kayak contohnya nih, misalnya aku memanggil kakak laki-laki aku itu dengan sebutan opa, sedangkan cowok manggil kakak cowoknya itu dengan sebutan hyung. Terus juga kalau terdapat kesalahan dalam panggilannya maka akan dianggap tidak sopan. Itu terus juga seiring berjalannya waktu, Kak Tere mulai terbiasa dengan bahasa di sana, jadinya bahasanya itu mulai sedikit-sedikit lancar. Terus juga mulai memahami cara berkomunikasi yang benar kayak gimana dan tidak tersinggung lagi. Terus juga terdapat perbedaan budaya di negara Indonesia dan di negara Korea Selatan. Kayak dari pengalaman yang Kak Tere ceritakan itu, budaya di Indonesia dengan budaya di Korea itu sangat jauh berbeda. Kayak contohnya itu, di Korea itu orang-orang itu cenderung lebih disiplin tepat waktu, sedangkan kalau di Indonesia kan orangnya lebih mengulur-ngulur waktu. Terus juga orang-orang di sana itu lebih berhati-hati dalam menjaga kepercayaan orang lain, karena jika melakukan suatu kesalahan itu maka akan berakibat fatal. Seperti contohnya kita bersahabat dan dekat, maka kita itu bisa jauh jika seorang ini melakukan suatu kesalahan. Terus juga terdapat perbedaan di mana orang Korea Selatan itu enggan tersenyum terhadap orang yang tidak dikenalnya ataupun orang yang asing baginya. Sedangkan kalau di Indonesia kan orang-orang itu cenderung ramah terhadap siapapun, baik itu yang dikenalnya ataupun tidak dikenalnya. Terus juga di sana itu jika membeli ayam itu biasanya itu satu porsi itu bisa dimakan bareng-bareng ataupun dimakan sendiri tanpa nasi. Sedangkan kalau di Indonesia kan satu potong ayam aja udah cukup sama nasi. Terus terdapat perbedaan juga di mana orang di Korea Selatan itu lebih suka menggunakan transportasi umum seperti halnya menggunakan bus ataupun kereta bawah tanah. Sedangkan kan kalau di Indonesia orang-orangnya itu lebih suka menggunakan kendaraan pribadi seperti halnya menggunakan
mobil dan juga motor. Terus ada perbedaan budaya bahasa juga yang dimana di Korea Selatan itu tiap daerahnya itu memiliki bahasa yang sama, tetapi intonasinya itu berbeda-beda. Misalnya kayak di Busan itu nadanya tinggi, intonasi nadanya itu tinggi, terus di daerah lain itu ada yang rendah mungkin dan ada yang sedang. Sedangkan kalau di Indonesia kan tiap daerahnya ini kan memiliki bahasa yang berbeda-beda, terus juga intonasinya tentunya berbeda-beda. Itu saja dari saya, dilanjut oleh Kak Budi. Oke teman-teman semua, kita masuk pada bagian akhir dari presentasi ini, yaitu bagian kesimpulan ya. Ini juga berkaitan dengan cara mengatasi konflik atau permasalahan antar budaya. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Kak Tere, ketika Kak Tere mengalami permasalahan terkait budaya, misalkan terjadinya adanya perbedaan persepsi atau melakukan kesalahan yang tidak sengaja, maka Kak Tere akan meminta maaf dan menjelaskan situasi yang terjadi agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Karena setiap negara pasti memiliki budaya yang berbeda-beda. Maka dari itu harus menerapkan perilaku toleransi dan menghargai perbedaan dengan meminta maaf jika terjadinya kesalahan. Jadi kesimpulan dari presentasi kami bahwa perbedaan komunikasi antar budaya, khususnya budaya antar negara, memiliki perbedaan yang cukup kompleks dan ini bisa menciptakan berbagai permasalahan dalam komunikasi apabila tidak adanya pemahaman mengenai faktor-faktor seperti persepsi, budaya, pengalaman, bahasa verbal dan nonverbal, nilai-nilai. Banyak faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut. Jadi penting sekali untuk kita memahami dan mempelajari komunikasi antar budaya. Ada beberapa alasan, salah satunya seperti globalisasi, yaitu perdagangan internasional, kemudian adanya perkembangan teknologi, juga adanya persaingan sumber daya manusia. Seperti yang tadi sudah disampaikan, adanya kerjasama Indonesia dengan Korea merupakan bentuk hubungan yang baik yang sudah dibangun dan saling menguntungkan. Tentunya hal itu terjadi karena adanya pemahaman terkait komunikasi antar budaya. Kemudian mungkin perbedaan yang terjadi untuk sebagian orang ada ketidaknyamanan yang dirasakan seperti yang Kak Tere sampaikan tadi, bahwa di tahap awal Kak Tere merasakan ketidaknyamanan akan perbedaan yang ada, tapi dengan adanya proses adaptasi dan penyesuaian akhirnya menjadi suatu kebiasaan baru dan jadi sebuah hal yang biasa gitu. Jadi penyesuaian yang dibicarakan bukan berarti kita harus mengikuti nilai-nilai yang dianut seperti cara memandang dunia dan kematian, kemudian agama. Jadi pesan verbal dan non-verbal menjadi salah satu hal penting yang perlu disesuaikan. Seperti perbedaan cara menyapa, kemudian penggunaan waktu yang sangat disiplin ketika kita berada di Korea, yang hal tersebut masih dalam kapasitas kita untuk kita bisa menyesuaikan diri. Selain itu juga kebiasaan yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita miliki. Seperti di sana kita tahu tadi ada budaya untuk meminum minuman keras ya, minum soju. Tidak perlu kita mendiskriminasi juga, karena kita yang mempelajari komunikasi antar budaya harus bisa memahami hal tersebut adalah hak mereka dan juga mereka ada di wilayah mereka, dan kita harus saling toleransi. Mereka juga menghargai kita juga bisa menghargai mereka juga gitu. Artinya dari sini kita dapat memahami akan pentingnya komunikasi antar budaya untuk mengatasi permasalahan yang ada, dan harapannya dapat banyak mengambil hal-hal positif dari budaya yang berbeda dengan kita untuk kemajuan pribadi kita dan memahami akan rasa toleransi dan menciptakan sebuah kedamaian. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.